Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Udah duduk begini, ya udah enak. lebih baik lah gitu, lebih better dibanding dari tidur bangun itu. Jalan. Bang Ade, Kak Iren, Ya sekarang lagi pemulihan ya. Pemulihan pasca operasi. Masih nyeri-nyeri. Tapi itu ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya ada perkembangan membaik ya. Sebelumnya payah banget lah untuk bangun tuh ya. Tapi ini udah hari kedua apa ketiga ya? Keempat. Hari keempat nih udah bisa aktivitas gitu. Bahkan pasca operasi pun kita sempet ziarah ke makam Baby Ratu, dan dia juga pengen banget ziarah ke sana, dan alhamdulillah terwujud. Habis itu istirahat, bed rest 2 hari lah ya. 2 hari pelan-pelan kita minum obat dokter, terus makin banyak proteinnya juga makin cepet pemulihannya, walaupun tetap ada nyeri-nyeri lah. Ya dia ngerasain yang ngilu saya gitu. saya masih ada ini nggak sih Kak? Ini kan sering mengganggu, mungkin apa? Masih ada kayak sakit gitu, atau seperti apa? iya masih nyeri. Kadang ya masih halu. Kayak masih ada dede gitu. Masih terasa Halu aja sih, kayak ya 7 bulan di perut kan lumayan lama ya. Ini baru 4 hari ya mungkin terbiasa ada gerakan, jadi terbawa lah sampai hari ini. tapi kalau apa namanya, misal di rumah atau misal keluar itu masih ini sih kayak sering ngerasa sakit, terus kayak ada susah gitu buat gerak atau gimana gitu. Iya. Masih Ngilu ya. Kalau sakit ya udah pasti ada ya terasa ya, tapi gerakan yang paling susah itu dari tempat tidur bangun. mau bangun ke toilet. Tapi kalau udah berdiri, udah duduk begini, ya udah enak. lebih baik lah gitu, lebih better dibanding dari tidur bangun itu. Jalan. Dan kita pun minum obatnya harus tepat waktu ya, ada jam-jamnya. Jadi sekarang kan kita tidur bertiga nih, anak yang 2 udah di kamar sendiri. Kalau ini bangun ya tugas saya, istri bangun tugas saya juga. Karena memang biasanya kalau istri sehat waktu keadaan normal, yang bikinin susu kan istri, tapi dengan kondisi istri kayak gitu saya nggak tega. Akhirnya saya yang bikinin susu, saya yang gantiin pamper, saya yang ya ngurusin lah, gendong sampai dia tenang, karena saya nggak tega istri dengan kondisi kayak gini untuk pegang anak dulu. Tapi sejauh ini aktivitas yang paling maksudnya keluar rumah yang paling jauh atau gimana Pak? Setelah kemarin ke TPU ziarah? Iya ya, ini paling jauh ya. Dan kalau kondisi sekarang mungkin lebih better dibanding sebelumnya, walaupun ke TPU dekat, tapi kondisinya pasca banget operasi langsung ke situ itu lebih nyeri ya. Dan obat baru berapa kali setelah operasi. Tapi kalau sekarang lebih jauh ya mungkin pelan-pelan terbiasa. Karena memang anjuran dokter pasca operasi harus sering diajak jalan. Ya, bukan ditidurin, karena biar tidak terjadi infeksi dan biar tidak terbiasa untuk ditidurin aja gitu. Tapi kan itu 7 bulan mungkin sebelumnya udah nyiapin nama nggak sih, atau itu Ratu itu nama setelah Kalau nama sebenarnya Baby Ratu itu udah menjak hamil sudah ada Baby Ratu, tapi nama lengkapnya belum tahu siapa. Kalau cewek pasti Baby Ratu, karena kan kakaknya nih cowok Raja dan Ratu. Nah, kita alhamdulillah di USG jenis kelaminnya perempuan ya, makin mantap kita pilih nama Ratu. Cuma untuk nama lengkapnya kita belum tahu siapa. Tapi kemarin kata Allah anak sudah meninggal, mau nggak mau kita harus kasih nama. Jadi namanya Qurratu Air Jannah, yang artinya penyejuk hati dari surga. Gitu. itu yang ngasih nama ada apa ya? Istri. Kalau saya pasti harus ada airnya. Airnya itu Ade dan Iren. Jadi ini air Raja, kakaknya air Raffi, kakaknya lagi air Rizkon. Nah yang kemarin air Jannah. Dan yang kemarin itu udah keguguran yang ketiga ya. Jadi keguguran pertama itu hamil anggur ya Mi ya, tidak berkembang. Terus alhamdulillah dikasih Raja. Habis itu keguguran yang kedua setelah Raja ya Mi. Apa? Setelah Raja. Keguguran karena udah masuk 4 bulan ya janinnya.
kecapean, akhirnya pendarahan, uret ya. Setelah itu alhamdulillah dikasih baby ratu. Gimana kemarin baby ratu udah pulang duluan. Kalau Raja gimana mungkin? Kira masih kecil kan, ada apakah punya kayak masalah yang ditunjukin gitu? Iya, kalau dia karena kan belum bisa mengungkapkan ya, ngomong juga masih belum banyak bendahara kata kosakatanya, dan dia cuma nunjukin kalau baby ratu tuh udah nggak ada. Pada saat di USG pun dia langsung meluk saya dan nangis. Dia pasti ya namanya adiknya ya, punya pasti nalurinya juga sama. Terus kedua, di saat kita mau malam itu kebiasaan kita adalah berdoa untuk Dedek Ratu, dan dia selalu ikut mendoakan. Dan kalau ditanya Dedek Ratu kemana nak? Dek Ratu mana? Kemana? Bobo. Bobo di mana? Di surga. Iya, Insya Allah Dedek Ratu udah bobo ya. Raja sayang. Sayang. Ya, sekarang sih dia masih mengikuti ya apa yang kita ucapkan, dia mengikuti. Kan sempat bilang kalau anak virus kucing gitu. Kalau sekarang kucingnya dipindahin atau gimana? Jadi kemarin itu baru dugaan ya, ada 2 dugaan dari dokter sendiri. Karena kita jujur cerita, di rumah kita piara kucing dok, apakah salah satu penyebabnya karena toksoplasma itu. Nah dia bilang, yaudah kita cek lab deh. Ternyata dari hasil labnya negatif. Jadi penyebab utamanya adalah dari lilitan tali pusar yang ada di leher. Jadi lehernya kelilit tali pusar 2 kali mengikat ya, 2 kali mengikat. Tadi untuk toksoplasma sendiri negatif hasilnya. Dokter pun seneng. Ya senengnya dalam arti ini bukan karena kucing. Jadi kalau sekarang sih bukan diungsikan kucingnya, tapi lebih aktif untuk dibersihkan. Gitu. Tapi kedepannya mungkin apakah sudah ada yang rencana buat adiknya lagi? Kalau itu belum kepikiran ya, yang penting sekarang saya fokus istri sehat dulu, anak-anak mungkin sambil sekolahnya juga biar aktif dulu, dan kalau untuk itu kembali ya tetap ya ikhtiar tetap ada, tapi kita belum tahu kapan, karena saya fokus buat kesehatan istri dulu. Oke. Mungkin kalau untuk akhir tahun ya apakah ada rencana lagi? Oh iya, Liburan atau apa? sebenarnya gini ya, saya itu jadwal ini November sama Desember nih ada jadwal umroh, cuma istri udah melarang, nggak usah, itu udah hamil gede, di rumah aja, nanti kalau mau umroh nunggu dede lahiran, dede udah bisa naik pesawat, kita umroh bareng. Istri bilang begitu ya. Udah Allah, Desember kemarin teman-teman udah berangkat, kita harus kan rombongan tuh 17 orang, tapi ya istri mungkin punya feeling ya, tapi memang ini semua ketentuan Allah, takdirnya Allah, ya saya harus menemani beliau. Dan saya bersyukurnya adalah ada di samping dia di saat baby Ratu meninggal. Terus kedua, saya yang mengazankan dan saya mengkomatkan anak saya di kuburannya. Tadi sempat bilang juga pas azan itu senyum. Ya, jadi kita udah nggak mikirin video ya. Jadi pada saat saya membuka kain kafannya, karena mukanya harus ditempelkan langsung ke tanah, tuh baby Ratu senyum karena kan sudah, kalau perempuan kan ada budaya di make up dulu kan, cantik senyum, dan saya tuh nggak kuat, udah nggak kepikiran untuk videoin, udah saya tempelin ke tanah, saya azankan dan saya komatkan di situ. Nah yang terkait tadi tahun baru, kita belum ada rencana ya, karena sekarang memang kalau pekerjaan sih udah mulai aktif lagi ya, pekerjaan udah mulai aktif lagi alhamdulillah. Tapi kalau untuk yang jauh-jauh, kayak istri belum ikut dulu. Paling dalam waktu dekat kita ada di Jakarta juga ya. Kalau minggu depan kita ke Aceh, istri nggak ikut. Dan tahun baru sih belum ada jadwal memang. Jadi kami ya sambil menunggu jadwal, sambil fokus sama kesehatan istri. Kalian cara berkarya ini kayak gimana? Ya sebenarnya gini ya, ini salah satu kegiatan kita melatih dia untuk berjalan biar aktif lagi ya, kayak syuting hari ini, setiap kali kita ada undangan, ada callingan, kita ajak istri, dan untuk menghibur ya tetap kalau saya ngelawak atau saya buat dia ketawa, jangan dulu, karena sakit ya, sakit ya Mia. Ya saya ngerasain gitu. Tapi ya kadang keceplosan dia ketawa gitu ya. Sebenarnya niat saya untuk menghibur ya, tapi mungkin dengan cara yang lain ya, nambah saldo itu kayak menghibur tuh ya.
ajak makan kesukaan dia kayak gitu. Salah satu cara kita. Terima kasih Om. Om pesen dulu Om kalau